Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, perkenalkan Ibu pengajar mata pelajaran IPA. Anak-anak semua mungkin sudah pegang buku paket IPA dari perpustakaan. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Anak-anak lihat bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Supaya lebih jelas lagi, pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan secara mitosis itu pertama, pembelahan sel secara mitosis menghasilkan dua anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, yaitu interfase, dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis pertama adalah interfase, kemudian profase, diikuti metafase, anafase, dan telofase. Fase pertumbuhan, interfase, tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu G1, GAP1, 5 S sintetis, dan G2 GAP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Fase G3 terjadi pertumbuhan. Fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Fase pembelahan mitosis, fase profase. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatin. Kromatin berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleus menghilang. Pada sel hewan, sentrisol mengalami pembelahan. Sentrisol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. 5. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Fase metafase. 1. Terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. 2. Kromosom berada di daerah ekuator sel. 3. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Yang keempat, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Pada fase anafase. 1. Benang-benang spindel memendek. 2. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. 3. Mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis dimulai. Pada fase telofase. 1. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. 2. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. 3. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. 4. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. 5. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Pada pembelahan meiosis. Penjelasan. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Yang kedua, pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. 3. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga 1 sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Yang keempat, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahapan pembelahan mitosis. Meiosis 1, profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1.
pada meiosis yang kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Fase pembelahan meiosis 1, profase 1. Pertama, membran inti mulai menghilang. 2, terbentuk gelendong pembelahan. 3, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Yang keempat, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Fase metafase 1. 1, kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. 2, masing-masing kromosom berkaitan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Pada fase anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. 2, membran sel mulai melekuk ke bagian tengah. 3, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Pada telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. 2, nukleolus mulai terbentuk. 3, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Profase 2, membran 1, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. 2, sentrosom membelah dan sepasang sentrol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu lebih singkat dibanding tahap lainnya. Metafase 2. 1, setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. 2, terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentuk menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase 2. 1, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 2, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. 3, pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Pada telofase 2, 1, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. 2, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. 3, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. 4, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Telofase 2, 1, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. 2, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. 3, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. 4, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Untuk lebih jelasnya lagi anak-anak lihat dan catat halaman 4-7. Kemudian gambarkan juga di buku catatannya supaya lebih jelas. Nah, untuk lebih paham lagi pertanyaan, Ibu akan berikan beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel mitosis? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelahan sel meiosis? 3, sebutkan fase-fase yang terdapat pada pembelahan mitosis. Yang keempat, sebutkan fase-fase yang terdapat pada pembelahan meiosis. Yang kelima, apa perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis? Demikianlah bahasan materi pada hari ini. Jawaban dikumpulkan ke wali kelas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.